Halo anak-anakku sekalian, salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian dalam proses pembelajaran online. Hari ini edisi Senin 3 Agustus 2020. Pastinya kita semua berada dalam keadaan yang sehat, berada dalam keadaan yang tetap semangat, hati yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur atas hari baru yang Tuhan izinkan untuk kita berada pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita masih membahas tentang teks berita. Pastinya kalian masih mengingat pelajaran pada pertemuan pertama tentang teks berita yang membahas tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur berita, dan bagaimana kita meringkas berita dan menyimpulkan berita. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas dua hal, yaitu tentang struktur teks berita dan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Struktur teks berita, ada beberapa struktur yang membangun sebuah teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Nah, struktur teks berita tersebut terdiri dari satu, orientasi berita yang berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Kedua, peristiwa mengenai jalan kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Ketiga, sumber berita yang berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Nah, setelah kita mengetahui tentang struktur teks berita, kita akan memahami tentang pola penulisan berita yang bersifat piramida terbalik. Biasanya piramida terbalik ini itu merupakan salah satu konsep atau formula atau juga struktur penulisan berita yang merupakan sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan atau jurnalis untuk menyusun sebuah teks berita. Dan penggunaan metode piramida terbalik ini berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Nah, ketika berita itu terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka tugas editorlah yang bisa membuang bagian berita itu mulai dari paling bawah atau bagian informasi penting yang paling rendah yang biasanya diletakkan di bagian bawah atau akhir berita. Itu kita bisa lihat susunannya, ada judul, ada kepala, ada tubuh, dan juga ada ekor berita. Nah, dalam pola penulisan berita piramida terbalik ini kita dapat melihat dengan jelas yaitu bagian kepala yang merupakan puncaknya, yaitu pada urutan paling puncak atau paling atas yang menempati prioritas utama tentang pentingnya sebuah informasi ini. Berikut di urutan yang kedua ada yang namanya leher berita, yaitu urutan yang sangat penting juga sebagai penyambung alur ide berita yang ada pada bagian kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya. Ketiga, bagian tubuh yang umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam bagian kepala dan bagian leher berita, yang mana penjabaran itu biasanya merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau why dan bagaimana atau how. Dan yang terakhir pada bagian penulisan berita itu ada yang namanya bodi lanjutan atau ekor. Bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan ataupun hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Nah, dari pola penulisan berita ini kita kemudian dapat melakukan perbedaan teks berita dan teks non berita. Nah, teks
berita dari susunan dan strukturnya dapat kita bedakan atau sangat berbeda dengan teks non berita. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan itu antara teks berita dan teks non berita, kita dapat melihat hal yang pertama, yaitu teks berita yang lebih bersifat faktual, nyata, real, dan aktual, terkini, dibuat oleh wartawan atau jurnalis. Susunan piramidanya terbalik yang menjelaskan hal pokok yang paling penting itu di bagian awal. Bahasanya lebih bersifat komunikatif dan juga tidak mencantumkan opini atau pendapat pribadi. Sedangkan teks non berita itu bersifat faktual, dibuat oleh ahli atau orang yang ahli dalam bidangnya, induktif, bersifat induktif, atau hal-hal yang pokok yang penting itu berada di bagian akhir. Bahasanya sesuai dengan jenis teks berita dan mencantumkan opini atau pendapat pribadi. Setelah mengetahui perbedaan dari teks berita dan non berita, kita bergerak pada bagian yang kedua dari materi kita, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, verba transitif, yang merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contohnya dapat kalian baca pada slide ini. Kedua, verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contohnya dapat juga kalian baca pada tayangan slide ini. Ketiga, bahasa yang digunakan, yaitu yang bersifat baku dan sederhana, bersifat menarik, singkat, padat dan lugas, bersifat komunikatif dan juga netral atau objektif. Berikutnya yang keempat, adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lainnya. Berikutnya konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Misalnya kemudian, setelah, dan akhirnya. Berikut kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kalimat tidak langsung, yaitu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan sederhana, penjelasan singkat dari Ibu tentang struktur teks berita dan tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Berharap kalian dapat memahaminya secara sederhana. Lebih kurangnya kalian dapat membaca pada buku paket pegangan siswa kelas 8 di halaman 12 sampai 18. Dan pada akhir dari pertemuan ini, Ibu berharap kita dapat mengerjakan tugas yang Ibu sediakan pada bagian penugasan. Pastikan bahwa kalian dapat membaca dan memahaminya dengan baik. Dan satu hal yang Ibu titipkan pada kalian, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar walaupun kita masih belajar secara online. Pastikan semua itu dilakukan dengan optimis, dengan penuh semangat. Jadikanlah dirimu sehat di dalam menghadapi proses pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan Ibu berharap kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.